Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Semoga masih semangat ya. Nomor 7, dia ini tentang kesetimbangan juga, elektrokimia juga. Jadi nanti dia ditanya yang mana pernyataan itu yang benar, yang A, B, C, D-nya. Oke, kita baca soalnya. Di bawah ini adalah produksi NH3 dalam reaksi bla 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 bla. Jika diketahui pada suhu 25 nilai Kc-nya sekian, maka pernyataan berikut yang benar adalah oke. Pernyataan pertama yang A, jika suhu turun produksi meningkat. Nah, jika suhu dari reaksinya menurun atau jika suhu dari suatu reaksi itu menurun, reaksinya itu akan bergeser ke arah yang eksotermis. Eksotermis itu berarti melepaskan kalor. Nah, ternyata reaksinya ini melepaskan kalor kalah pembentukan dari si NH3. Berarti jika suhu turun, dia itu bakalan bergeser ke arah NH3. Produksi meningkat. Nah, benar nih. Jika turun suhunya, dia itu bakal ke arah eksotermis. Berarti eksotermisnya itu adalah ke arah pembentukannya si NH3. Bener nih. Udah, jawabnya A. Tapi kita lihat dulu jawabannya yang B. Ketika ditambah katalis, produksi menurun. Nah, katalis itu adalah suatu senyawa yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Jadi karena reaksinya itu dipercepat, lajunya itu makin cepat, jadinya produksinya harusnya meningkat. Tapi dia bilang ditambah katalis produksinya menurun. Salah nih. Harusnya ditambah katalis produksinya itu semakin meningkat. Jadi semakin banyak NH3-nya itu yang bisa dihasilkan dalam waktu yang lebih cepat itu. Jika volume turun, yang C nih, jika volume turun, produksi menurun. Nah, jika volumenya turun, dia itu akan bergeser ke arah koefisien yang lebih rendah. Koefisien yang lebih rendah itu kalau di kiri itu adalah satu dari nitrogen tambah 3 dari hidrogen, jadi totalnya itu adalah 4. Sementara di kanan itu ada 2, jadi lebih rendah 2 kan. Harusnya jika volumenya turun, dia itu bergeser ke si pembentukan amonia, harusnya produksinya itu meningkat. Ini salah. Proses produksinya disebut dengan proses kontak. Proses kontak itu adalah proses pembentukan dari si produksi asam sulfat, jadi ini bukan ya. Proses pengurangan konsentrasi N2, produksi meningkat. Nah, ketika konsentrasi dari si nitrogennya ini dikurangi, maka reaksinya itu bakal bergeser ke arah kiri karena dia itu bakal bergeser ke spesies yang diambil. Jadi kalau misalkan H2-nya diambil bakal bergeser ke arah H2-nya. Kalau N2-nya diambil bergeser ke arah N2-nya. Kalau NH3-nya diambil bakal bergeser ke arah NH3-nya. Jadi pengurangan konsentrasi N2 itu harusnya menurunkan produksi. Makanya kalau dalam suatu produksi di pabrik, produknya itu selalu diambil dalam waktu berkala agar reaksinya itu mengarah ke pembentukan produk kayak gitu. Jadi jawabannya itu adalah A, jika suhu turun produksi meningkat. Gampang kan? Kita lanjut ke soal nomor 8. Baca dulu soalnya. Struktur molekul PVC dapat dinyatakan bla 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 bla. Berarti ini polimer ya, ada N-nya. Larutan yang mengandung 12,5 gram bahan tersebut dalam 500 gram benzena mendidih pada suhu sekian nih. Jika harga Kb, konstan molar pendidihnya sekian, titik didih benzenanya sekian, maka harga N adalah harga N. Yang perlu kita perhatikan di sini, ini tuh berkaitan dengan Mr dari si molekul tersebut. Mr dari si polimer, jadi itu dinyatakan dalam N. Oke, mari kita langsung kerjain aja. Jadi untuk ini sifat koligatif larutan ini, perubahan titik didihnya, boiling pointnya itu sama dengan Kb kali molalitas. Nah, karena ini adalah polimer, jadi dia itu tidak mengion, tidak terionisasi. Kalau misalkan dia itu terionisasi dikali dengan I. Jadi I ini adalah berapa banyak sih jumlah molekul yang ada di dalam sistem tersebut kayak gitu. Jadi karena dia nggak terion, jadi udah nggak ada tuh nilai I-nya. Oke, delta TB, nah dia itu mendidih pada suhu 80,11 derajat. Sementara titik didih benzenanya itu 80,10. Delta TB adalah jarak antara si titik didih pelarut dengan titik didih dari si sistemnya. Pelarutnya itu 80,10, sistemnya itu 80,11. Jadinya jaraknya itu adalah 80,11 dikurangi 80,10. Jadinya itu adalah 0,01. 0,01 derajat Celcius ya. KB, KB-nya itu adalah 2,5 derajat per molal dikali molalitas. Molalitas itu adalah massa
dibagi MR. MR-nya ini ditanya ini, nggak tahu nih. Dikali dengan berapa nih? 500 gram kan. Berarti 1000 gram per 500 gram. Nah, kita lanjut aja nih, tulis aja dulu nih. 0,01 derajat Celcius sama dengan ini jadi 2 kan. 2 kali 2,5 jadinya berapa nih? 5 Celcius per molal dikali masanya itu udah 12,5 gram dibagi MR. MR-nya itu kan adalah penjumlahan atau pengulangan dari si CH2 ditambah dengan CHCl ini. CH2 ditambah dengan CHCl itu kan C-nya itu ada 2, berarti 24, H-nya itu ada 3, 24 tambah 3, 27, 27 ditambah dengan 5,5 itu sama dengan 62,5 dibagi dengan 62,5 dikali N, karena kan ini bakal terulang terus kan. Polimer itu kan gini kan, polimer pertama, monomer pertama, monomer kedua, monomer ketiga, sampai monomer ke N. Jadi kita tulisnya itu adalah sebagai N di sini. Nah, N-nya inilah kebetulan yang ditanya. Ya udah tinggal dikali-kalikan aja. Jadi N sama dengan 5 kali 12,5 dibagi 62,5 kali 0,01 sama dengan berapa nih? 5 kali 12,5 dibagi 62,5 dibagi 0,01 sama dengan 100. Ini sama dengan 100. Udah deh, jawabannya B. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ini udah ada monomer. Yang ini namanya monomer segini doang nih. Ditanyanya ada berapa banyak jumlah monomernya? N-nya ditanya. Ya udah, dengan menggunakan sifat koligatif yang sama. Jawabannya itu jadinya B, 100. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, biar nggak kelamaan. Dah.